Tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Gus Miftah disebut mengerjai alias melakukan prank terhadap penjual minuman yang menjajakan dagangannya di acara tersebut. Hal ini terjadi dalam momen acara Magelang Bersolawat beberapa hari lalu. Alhasil netizen menilai apa yang dilakukan Gus Miftah sangat tidak mencerminkan perilaku seorang tokoh agama. Apalagi saat ini dirinya dipercaya menjadi salah satu staf Presiden Prabowo di bidang keagamaan. Akibatnya banyak warganet yang mendesak Prabowo untuk mencopot jabatan dari Gus Miftah. Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Gus Miftah dan juga respon dan tanggapan dari Pak Presiden kita, yaitu Prabowo. Di mana teman-teman sekalian, si Gus Miftah ini telah melakukan sebuah kesalahan ya. Ini netizen melihat itu etika ataupun moral ya sebagai seorang pemimpin itu kurang memadai ya menurut netizen, sehingga membuat sebuah petisi yang cepat sekali sehingga ini ditanggapin oleh presiden. Dan tentu teman-teman sekalian, dalam hal ini juga Gus Miftah mengambil sebuah tindakan ya tanpa menunggu dirinya dicopot oleh presiden pun, dia terlebih dahulu telah mengundurkan diri ya sebagai salah satu staf dalam bagian keagamaan ya teman-teman sekalian dari Pak Presiden Prabowo. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menarik. Kenapa? Karena sebelumnya itu kan saya juga sudah komen ya kan gitu ya. Karena ya Gus Miftah ini sudah ditugaskan ya untuk menertibkan umat beragama. Nah apakah kemudian Gus Miftah ini bisa atau tidak? Tetapi kemarin saya sudah kasih 2 kasus di dalam kepemimpinan daripada Gus Miftah ini. Dan itu semua juga saya lihat dari Pak Abu Janda atau Permandi Arya. Teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan Pak Presiden kita terkait pengunduran diri daripada si Gus Miftah. Dan kita nonton dulu apa yang disampaikan oleh Gus Permandi Arya berikut ini. Dan Partai Gerindra. Izin, nama saya Permadi, saya Wakil Ketua Sekber Sekretariat Bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Ini surat pengangkatan saya. Izin Pak, kasus Gus Miftah ini adalah kesempatan Bapak Presiden untuk evaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Mohon diberikan bukan karena jasa di tim ses Pak, tapi berikanlah posisi tersebut kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Agar jadi atensi Bapak, intoleransi di negeri ini sudah sangat parah dan berbahaya Pak. Sejak Bapak jadi presiden saja, sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi Pak. Ini pembubaran ibadah Minggu di Tarik Sidoarjo. Penolakan latihan nyanyi Natal. Semua orang-orang tetangga-tetangga ada yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana. Ini pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Itu bukan dari aku. Aku disuruh sama orang. Nyuruh siapa yang nyuruh? Allah Ta'ala yang nyuruh. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang tadi. Bilang orang kan? Iya. Kalau orang itu yang sekalian sembah. Iya, tadi katanya disuruh orang. Yang nyuruh bawa pisau. Iya. Tadi katanya Ada orang. orang yang ngasih. Siapa? Ada, kamu kenal orangnya? Laki-laki loh. Siapa? Mana? Iya, laki-laki tadi. Dia pakai kopi ya. Terus Iya. kenapa disuruh apa kan? Katanya disuruh bawa pisau. Buat apa? Disuruh bawa ke sini. Buat apa?
bahwa saya kan kesini benar-benar saya mau maaf, saya sudah mengganggu agama dan beribadahkan. Kenal orangnya, kenal. Tadi itu orangnya pakai masker gitu. Jumpa di mana tadi? Di situ itu. Di mana? Iya, saya itu tadinya mau ke situ, mau ke kantor. Kalau tidak diberi atensi, ini bahaya laten konflik horizontal dan disintegrasi bangsa, Pak. Saya tidak minta jabatan di pemerintahan Bapak. Gaji saya sekarang alhamdulillah 3 kali lipat dari gaji Gus Miftah yang cuma 18 juta per bulan. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen saja, Pak, agar memberi atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini. Semoga jadi pertimbangan Bapak Presiden. Terima kasih. Ya, yang kalian mau tanya apa? Izin Pak seputar Pak Gus Miftah kan mundur Pak ya hari ini Pak. Iya. Tanggapan Bapak Tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya Jadinya nggak, Pak? nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Pak, banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN, Pak. Ada Ya nanti akan dilengkapi. ada imbauan dari Bapak sanksi mungkin, Pak. Imbas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Baik, teman-teman sekalian, itulah pernyataan ya dari Pak Permadi Arya dan juga tentu saja tanggapan Presiden kita juga Prabowo yang telah merespon pengunduran diri daripada Gus Miftah. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat bahwa si Gus Miftah itu telah mengundurkan diri seperti di pernyataan Pak Presiden kita tadi. Dan teman-teman sekalian, tentu hal ini disebabkan ya karena petisi-petisi dan juga dirinya telah menjadi viral. Dan saya lihat teman-teman sekalian, itu bukan hanya di Indonesia viral, termasuk juga di Malaysia itu juga viral. Dan saya sempat lihat di video daripada Tasik Ngaji. Maka teman-teman sekalian, tentu dalam hal ini akhirnya Gus Miftah pun mengambil keputusan dengan kerendahan hati. Akhirnya dia mengundurkan diri. Dan tentu saja kita akan menunggu siapa nantinya yang akan menjadi ganti. Ya, tapi ada satu hal tadi catatan daripada Pak Presiden kita, bahwa ini nanti akan didiskusikan dulu kepada para tokoh. Apakah kemudian diganti dan siapa yang layak untuk menggantikan dia. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.